akan membahas hubungan antara bahasa, identitas, dan media sosial khususnya di Twitter. Bahasa di dunia digital tidak sekedar alat komunikasi, ia juga menjadi cara kita menampilkan diri, bagaimana kita ingin dilihat dan dari komunitas mana kita berasal. Di Twitter khususnya, identitas seseorang tidak tampak dari wajah, tapi dari gaya menulis, pemilihan kata, pemilihan emoji, hingga cara berinteraksi. Jadi, lewat bahasa kita membangun citra diri sekaligus menunjukkan identitas kelompok. Selanjutnya, kita akan menganalisis hubungan antara bahasa di media sosial, khususnya di Twitter. Analisis pertama yaitu Twitter sebagai ruang bahasa dan identitas. Twitter unik karena berbasis teks singkat, cepat, dan terbuka. Hal ini membuat pengguna mengekspresikan diri dengan cara yang khas, misalnya lewat singkatan seperti OOTD atau IMO, atau mungkin campuran bahasa seperti aku literally capek banget today, atau mungkin dengan emoji atau tagar. Setiap komunitas punya ciri bahasa sendiri, entah itu politik, fandom, gamer, hingga akademik. Gaya ini bukan hanya soal tren, tapi juga penanda identitas sosial dan budaya digital. Dengan kata lain, di Twitter, bahasa adalah cerminan siapa kita di ruang publik digital. Nah, poin kedua yaitu slang sebagai penanda komunitas. Slang menjadi wujud nyata bagaimana bahasa membentuk identitas dan solidaritas. Ia berfungsi sebagai kode internal, hanya yang paham yang dianggap bagian dari komunitas itu. Contohnya, di dunia K-pop Twitter, istilah seperti WTB yaitu want to buy, WTS yaitu want to sell, dan JBJB yaitu join bareng. Nah, simbol itu menjadi khas dari fandom. Bagi yang paham, istilah itu bukan sekadar kata, tapi tanda keanggotaan. Hal serupa juga muncul di komunitas gamers dengan istilah seperti AFK, buff, nurse, dan GG. Bahasa seperti ini memperkuat rasa kebersamaan dan memperjelas posisi sosial seseorang di dunia digital. Makna sosial dan refleksi. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa di Twitter punya makna sosial yang kuat. Ia bisa mempererat komunitas, tetapi juga menciptakan batas. Karena tidak semua orang memahami kode yang digunakan. Bahasa dalam hal ini menjadi alat pembentuk identitas dan relasi sosial. Kita bisa memilih gaya bicara yang lucu, kritis, fandom, dan oriented, atau profesional. Semuanya bagian dari citra diri yang ingin dibangun. Identitas ini dinamis, terus berubah sesuai konteks, tren, dan budaya digital. Bahasa di Twitter memperlihatkan bagaimana komunitas daring membangun dunianya sendiri. Gaya bahasa yang digunakan tidak hanya merefleksikan identitas individu, tetapi juga menunjukkan solidaritas dan nilai kolektif suatu kelompok. Fenomena ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, slang dan gaya khas Twitter membuat komunikasi menjadi lebih cepat, kreatif, dan mempererat hubungan antar anggota komunitas. Namun di sisi lain, bahasa tersebut bisa menimbulkan batas sosial dan kesalahpahaman, terutama bagi mereka yang tidak familiar dengan istilah tertentu. Dengan kata lain, bahasa di media sosial berfungsi bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai pembentuk struktur sosial dan identitas digital di ruang maya. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa di Twitter, bahasa berperan sebagai cermin identitas digital. Melalui pilihan kata, gaya bahasa, dan slang, pengguna tidak hanya mengekspresikan diri, tetapi juga menegaskan posisi dan keanggotaan dalam komunitas tertentu. Sebagai pengguna media sosial dan pelajar linguistik, kita perlu bijak dan inklusif dalam berbahasa, menyadari bahwa setiap ujaran tidak sekedar pesan, melainkan juga representasi identitas dan relasi sosial yang kita bangun bersama.